Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan cara pembuatan suatu database di dalam SQL Server Management. Di sini terdapat sebuah relasi diagram yang dimana terdiri dari entitas, atribut, dan relasinya. Simbol dari entitas ini merupakan persegi panjang. Untuk atributnya lonjong, dan untuk relasinya itu bentuk belah ketupat. Nah, kita lihat di sini di tabel pengeluaran di entitas pengeluaran ini terdapat beberapa atribut, dan terdapat atribut yang merupakan sebuah kunci untuk yang terdapat untuk sebuah yang akan jadi primary key-nya. Nah, di sini saling terhubung pengeluaran antara entitas satu dengan entitas lainnya, yaitu pengeluaran dan karyawan menerima. Di sini sama seperti ini, karyawan memiliki status karyawan. Karyawan memiliki pengajuan, pengeluaran memiliki pengajuan, pengajuan memiliki kode transaksi, pengajuan memiliki pemasukan, dan pemasukan memiliki periode. Yang masing-masing sudah terdapat sebuah atribut-atributnya dan kunci suatu entitas tersebut yang nantinya akan menjadi primary key-nya dalam membuat suatu database. Kita beralih ke SQL-nya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah database. Dengan cara create database, saya namakan pengelolaan keuangan dengan file name nama saya sendiri, size-nya 19 MB, penambahan 7 MB. Untuk file log-nya ini data keuangan ukur file name nama saya sendiri, size-nya 10 MB. Go. Berarti ini dijalankan dengan cara di execute. Nanti akan sukses membuat database-nya. Untuk membuat tabelnya dengan cara create tabel karyawan, terdiri beberapa kolom, nick, dan nama, dan merupakan nick merupakan primary key-nya, yang di garis bawah ini merupakan kuncinya atau primary key-nya dengan nilai not null. Dalam suatu primary key itu tidak boleh ada data ganda dan harus bersifat not null, tidak boleh null. Untuk membuat tabel pengeluaran, create tabel pengeluaran, ini atribut-atributnya atau kolom-kolomnya dengan primary key-nya kode keluar. Untuk foreign key-nya yang akan nanti terhubung antara tabel karyawan dan tabel pengeluaran seperti ini. Karyawan, pengeluaran terhubung, yaitu foreign key-nya. Saya mengambil foreign key nick yang merupakan primary key dari tabel karyawan yang nanti akan terhubung seperti ini. Ini akan terhubung. Baik, lanjut membuat tabel status karyawan. Di sini create tabel status karyawan dengan atribut atau kolomnya ID status, nick status karyawan di mana primary key-nya itu ID status, dan untuk foreign key-nya nanti yang merupakan kunci tamu dari karyawan yaitu nick-nya. Merupakan primary key dari tabel karyawan. Untuk membuat tabel pengajuan, create tabel pengajuan, udah ada beberapa kolom atributnya dengan primary key-nya kode pengajuan. Untuk foreign key-nya yang nanti akan terhubung dengan pengeluaran
Di sini saya mengambil kode keluar dan nanti terhubung lagi dengan tabel karyawan seperti yang kita lihat di sini. Karyawan terhubung, pengajuan terhubung juga dengan pengeluaran atau berelasi. Jadi saya di sini mengambil 2 foreign key-nya atau 2 kunci tamunya. Untuk membuat tabel kode transaksi, di sini kita create tabel kode transaksi dengan primary key-nya itu transaksi, dan untuk foreign key-nya itu saya ambil kode pengajuan dari tabel pengajuan, nanti akan terhubung. Kita lihat seperti sini, terhubung pengajuan dengan transaksi, terhubung. Jadi saya mengambil foreign key-nya itu kode pengajuan. Untuk membuat tabel pemasukan, di sini create tabel pemasukan, kode masuk, primary key-nya. Untuk kode pengajuan, foreign key-nya nanti akan terhubung dengan tabel pengajuan. Yang kita lihat, pengajuan dengan pemasukan terhubung, pengajuan memiliki pemasukan. Nah, untuk membuat tabel periode, kita create tabel periode. ID periodenya ini merupakan primary key-nya, kode masuknya ini merupakan kode. Kita lihat pemasukan terhubung dengan periode, dengan tabel periode terhubung, pemasukan memiliki periode. Jadi ID periode, foreign key-nya kode masuk, pemasukan terhubung. Untuk menampilkan database karyawan memiliki pengeluaran, memiliki pengajuan, memiliki status karyawan, pengajuan memiliki kode transaksi, pengajuan memiliki pemasukan memiliki periode. Ini saling terhubung dengan antar tabel dengan sebuah tabel yang sudah kita buat beserta primary key dan foreign key-nya. Nah, untuk mengisi data-datanya itu kita cukup insert into tabel values datanya. Nah, begini, sama seperti ini, mengisi data tabel pengeluaran, insert into tabelnya, values, masukkan datanya. Sama ini juga, mengisi data tabel, untuk tabelnya, values, datanya. Ini sama seperti ini. Untuk tabel pengajuan juga seperti itu, mengisi data kode transaksi juga seperti itu, data pemasukan seperti itu, mengisi data tabel juga seperti itu. Nah, di sini kita lihat adalah membuat store prosedurnya. Store prosedur ini merupakan sebuah kelompok kode skill yang disimpan yang dapat dipanggil kemudian oleh program. Store prosedur ini dasarnya sebuah program disimpan di dalam database. Karena prosedur ini dapat menerima suatu input parameter atau output parameter serta dapat menghasilkan suatu message sukses atau pesan sukses dan pesan error. Cara membuat store prosedurnya seperti ini: create prosedur, nama prosedur yang akan kita buat, select from, ini tabel periode. Untuk menampilkan nanti datanya, ini menampilkan data dari pengajuan angsuran ini, exec nama data yang sudah kita buat tadi. Prosedur insert data setiap kolom. Nah, untuk setiap kolom ini kita perlu mengisi kolom-kolomnya dengan cara menambahkan simbol add di depan kolomnya. Nanti insert into karyawan ini nama tabel, ini kolomnya, dan ini yang kita buat store prosedur dalam setiap kolomnya. Sama seperti di tabel pengeluaran, create prosedur, insert pengeluaran, nama, data prosedurnya,
ini merupakan kolomnya yang kita tambahkan simbol add untuk menandakan bahwa dia sudah dibuat prosedurnya. Insert into nama tabel, ini nama kolomnya yang nama kolom aslinya, dan ini nama kolom prosedurnya. Sama seperti tabel status karyawan. Status karyawan, create prosedur insert satu karyawan, nama kolom ditambahkan dengan simbol add yang merupakan simbol dari prosedur sendiri, as insert into nama tabel serta kolomnya, dan ini kolom sudah kita buat prosedurnya. Untuk tabel pengajuan sama, create prosedur insert pengajuan, nama kolom beserta simbolnya, insert into nama tabel serta kolom-kolomnya, dan ini nama kolom yang sudah kita buat, kolom prosedurnya. Untuk tabel kode transaksi, ini create prosedur insert kode transaksi, sama nama kolomnya tambahkan dengan simbol dari prosedur ini itu sendiri, as insert into nama tabel, insert kolom dari tabel kode transaksi, dan values-nya merupakan yang kita buat data prosedurnya. Tabel pemasukan sama, create prosedur insert pemasukan, kode masuk, kode pengajuan pemasukan bersih, tambahkan dengan simbol dari prosedur ini sendiri, values insert into pemasukan, dan values-nya yang sudah kita buat. Untuk tabel periode sama, create prosedur insert periode, kolomnya tambahkan simbol as insert into tabel kolom periode, dan ini kolom prosedur yang sudah kita buat. Untuk membuat view-nya, menampilkan data, select create view. Untuk membuat view merupakan virtual query yang tersimpan di dalam SQL yang tidak menyimpan data sendiri, berarti ini bisa menampilkan data dari beberapa tabel dengan menggunakan select join. Di sini saya membuat view fdata periode as select per tahun ajar per semester from periode PR. Seperti ini. Untuk fdata pengajuan, ini juga create fdata pengeluaran. Nah, ini untuk view-nya. Baiklah, selanjutnya membuat trigger. Trigger merupakan pernyataan SQL atau satu set pernyataan SQL yang disimpan dalam database dan harus diaktifkan ketika suatu event terjadi di dalam sebuah database. Di sini untuk cara membuatnya dengan create trigger, saya menamakan di sini trigger pengajuan, on dari tabel pengajuan, word insert, as print data pengajuan berhasil ditambahkan, dimodifikasi, dan nama host. Di sini nanti akan tertera nama hostnya, yaitu dari nama usernya. Terus di sini tanggal dibuatnya sebuah trigger dari pengajuan ini. Nah, nanti ini akan muncul ketika kita mengeksekut trigger ini. Akan muncul bahwasanya trigger ini berhasil dengan data pengajuan berhasil ditambahkan, dimodifikasi, dan usernya. Sini untuk meng-create trigger harus ada sebuah data
yang terdapat di dalam setiap kolom dalam tabel. Di sini di dalam tabel pengajuan sudah terdapat datanya. Ini datanya. Select from pengajuan. Select from pengajuan. Pengajuan adalah sebuah tabel. Nah, akan nanti jika sudah berarti membuat trigger dalam insert data ini berhasil atau sukses. Sama seperti ini, membuat trigger insert data pada tabel pengeluaran. Create triggernya. Di sini saya menamakan track pengeluaran, on pengeluaran dari tabel pengeluaran, or insert as print, sama seperti ini. Nanti akan muncul data pengajuan baru ditambahkan, dimodifikasi beserta tanggal, dan di sini nama host atau user dari komputer ini. Ini memasukkan datanya dan select from tabel pengeluaran. Ini untuk cara pembuatan trigger ini. Nah, selanjutnya untuk di sini saya membuat query untuk membuka atau mengupdate data tabel. Untuk mengupdate data dari setiap tabel ini, kita perlu mengetikkan update karyawan set nick. Di sini saya ingin mengupdate data dari parameternya, yaitu dari primary key sendiri. Ini untuk update karyawan, ini untuk tabel karyawan, untuk tabel pengeluaran, tabel status karyawan, tabel pengajuan, tabel pemasukan, kode transaksi, dan update periode set ID untuk tabel. Nah, ini untuk hasil query saya. Dalam database pengelolaan keuangan. Dan ini untuk relation tabelnya. Terima kasih. Cukup sekian. Maaf jika terdapat banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.